Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Tetap sehat ya. Terima kasih sudah klik di channel ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan keberkahan ya. Dan tentunya semoga saya berharap video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Jadi di video kali ini kita akan bahas terkait host 3% test ya. Itu adalah bagian dari serial tes psikotes untuk ASN, CPNS, BUMN atau perusahaan swasta lainnya ya, di umum sekali dipakai. Host 3% itu artinya rumah, pohon, sama orang. Ini bisa dikenal kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tes menggambar rumah. Jadi yang lebih ditekankan tuh rumahnya sebenarnya ya. Cuman di rumah ini ada hiasan, bukan ada hiasan ya, ada semacam tambahan yaitu berupa pohon dan orang di sekitar itu. Tapi poinnya adalah rumah yang paling banyak dinilai itu. Makanya dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak dikenal dengan tes menggambar rumah seperti itu. Nah, tips umumnya ada beberapa tips umum yang harus teman-teman ketahui. Yang pasti adalah ikuti arahan dari pengawas, dari orang yang ngasih ujian gitu kan. Dia mau gambar rumah seperti apa, rumah tingkat 2, rumah tingkat 1, atau rumahnya harus seperti apa. Itu silakan, rumahnya bentuknya gubuk saja itu kan. Silakan ikuti maunya pengawasnya seperti apa. Dan yang paling penting harus teman-teman ingat, kalau teman-teman kurang bisa menggambar seperti tes menggambar lainnya ya, ingat gambarnya nggak harus bagus karena ini bukan ujian seni, bukan ujian menggambar, tapi adalah ujian psikologi. Jadi yang harus kita perhatikan adalah aspek psikologinya, apa yang dimaui sama psikolognya itu yang harus kita ketahui ya. Nah, maka itu gambarlah dengan detail sesuai imajinasi Anda. Detailnya seperti apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, bayangkan sebuah cerita dalam suatu gambar. Nah, bedanya tes ini dengan tes lainnya adalah kalian akan disuruh untuk menceritakan gambar tersebut. Nah, makanya kalian harus membayangkan dulu ada cerita apa di balik gambar tersebut. Nah, usahakan sekali goresan, tidak terlalu tebal, tapi sedang aja ya. Tidak diperkenankan menghapus gambar. Ini ya, mungkin ada teman-teman yang sebagian yang hobi menggambar ya. Jadi bisa jadi orang yang hobi menggambar itu malah nggak lulus ya. Karena orang yang hobi gambar biasanya dia perfeksionis gitu kan, pengen gambarnya harus bagus. Tapi dalam tes psikologi teman-teman ini nggak dianjurkan banyak menghapus ya. Langsung aja ya, itu mencerminkan teman-teman punya perencanaan orangnya. Jadi kan psikologinya dinilai. Jadi kita punya perencanaan, kita nggak terlalu banyak ganti-ganti. Kalau ganti-ganti itu mencerminkan kita nggak punya perencanaan, kurang hati-hati, ragu-ragu dan segala macam ya. Yang terakhir adalah proporsional, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, ini hampir semua tes menggambar sama ya. Terlalu besar dianggap dominan, terlalu kecil dianggap nggak percaya diri. Ya, harus seimbang. Nah, tips kedua adalah detail gambar ya. Detail gambar ini kita lihat pertama adalah karena ini poin yang paling besar ada di rumah, perhatikan pintu dan jendelanya ya. Pintu dan jendela usahakan jangan terlalu banyak. Tapi wajib ada ya, wajib sekali ada, Tapi jangan terlalu banyak ya. Proporsional lah gitu ya. Proporsional, ada kamarnya 2 berarti jadi apa tuh? Jendelanya 2, terus untuk ruang tamu 1, 3 gitu kan. Biasanya ganjil ya, pintu 1, pintu depan gitu kan, atau kalau mau ada pagar boleh, tambah pagar. Usahakan kalau buat pagarnya terbuka ya. Itu mencerminkan kita orang yang mudah bersosialisasi gitu kan. Sama kayak pintu dan jendela ya. Tapi ini nggak wajib ya, nggak harus terbuka. Tapi kalau sudah ada pagarnya aja yang terbuka. Tapi kalau nggak ada pagarnya mungkin pintu atau jendelanya salah satu bisa dibuka gitu kan. Itu yang mencerminkan kita orang yang terbuka, mudah menerima masukan, dan mudah bersosialisasi seperti itu. Nah, kalau kita ada pagar nih bagus, karena itu mencerminkan sikap kita yang waspada dan peduli dengan keamanan ya. Ya, jadi kalau rumahnya nggak ada pagar itu orangnya berarti kurang waspada, maksudnya kurang peduli dengan keamanan rumahnya sendiri seperti itu. Rumah yang asimetris dan tanpa jendela itu malah mencerminkan rumah yang tidak bahagia. Nah, ini kalau rumahnya terlalu asimetris dan tak ada jendelanya, itu berarti rumahnya nggak bahagia. Makanya harus ada jendelanya ya teman-teman ya. Nah, rumah tanpa pelengkapnya, seperti nggak ada pohonnya, nggak ada sumurnya, mungkin nggak ada bagasinya, atau nggak ada orang di sekitarnya, itu mencerminkan rumah yang kurang nyaman, mencerminkan Anda kurang nyaman di rumah. Artinya rumah tuh kayak nggak diurus gitu. Nggak ada pohonnya, nggak ada sumurnya, nggak ada orangnya situ yang mau tinggal di situ. Makanya harus ada gambar orangnya nanti ya. Nanti ada contohnya di belakang ya. Jadi kalau nggak ada orangnya berarti itu cermin itu rumah kosong jadi.
Makanya harus ada orangnya gambarnya kecil aja gitu ya. Karena poin yang paling besar di sini adalah yang nilai adalah rumah ya. Jadi kayak orang sama rumah, sumur, pohon segala macam itu adalah semacam pelengkap. Tapi itu harus ada. Kalau nggak ada itu malah akan mengurangi nilai dari rumah itu sendiri. Selanjutnya, nah semoga bisa dipahami ya teman-teman yang tadi. Ada cerita dalam gambar. Jadi nanti kalau teman-teman ini sekilas aja ya. Jadi ada cerita yang akan umumnya disuruh untuk menceritakan. Pertama adalah hubungan antar rumah dan orang sekitar dan pohonnya. Rumah, orang sekitar dan pohon. Jadi, hubungannya seperti apa? Yang kedua adalah cerita tentang kondisi rumah. Jadi pastikan kondisi rumah itu bersih, nggak banyak coretan, terbuka jendelanya. Jadi teman-teman enak ceritanya tuh. Kalau kondisi rumah terbuka itu kan bisa cerita, wah rumah ini kalau terbuka untuk orang-orang yang mau bersinggah segala macam, enak ceritanya. Tapi kalau tutup susah ceritanya ya. Terus ada aktivitas orang di sekitar rumah tersebut. Usahakan ada orang yang di situ tuh beraktivitas ya. Misalnya dia cuci mobil, dia nyapu halaman, apalagi tuh. Dia metik pohon, apa tuh, juluk pohon gitu kan, ngambil buah di pohon gitu ya. Terserah ya, silakan diatur. Selanjutnya tentang pohon dan karakter pohon. Nah, berarti kan pohon itu usahakan sama kayak tes pohon sebelumnya ya. Usahakan pohonnya pohon yang berbuah gitu kan, yang rindang seperti itu. Jadi bisa apa ya, bisa menduhi rumah tersebut, membuat rumah itu semakin sejuk dan bisa memberi manfaat bagi pemilik rumah seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh langsung ke contoh ya. Jadi di sini ada orang yang lagi bawa sapu sama bawa apa nih? Bawa selokan ya, bawa selokan, pagarnya dalam keadaan terbuka gitu kan. Jadi ada pelindung depannya gitu kan. Jadi jangan gambar simetris gitu aja. Jadi kayak gambar apa ya? Kayak gambar anak SD gitu ya. Jadi ini apa tuh? Yang apa ya, nggak ada ini ya, nggak ada seninya gitu loh. Jadi kita kalau usahakan ada halamannya gitu kan, ada pagarnya kan, ada bagasinya kan, jendelanya juga ada itu kan, jendelanya usahakan bersih gitu kan, bercahaya, ada pohonnya ya, ada pohonnya, ada sumur, ada orang. Jadi ceritakan ya, jadi orang ini setiap pagi ngambil air di sumur, setelah ngambil air sumur dia membersihkan halaman gitu kan, terus pohonnya juga bisa menambah kesejukan dalam rumah tersebut ya. Silakan teman-teman elaborasi sendiri. Demikian, semoga bermanfaat ya, semoga saya doakan teman-teman video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.